jangan. Kayak gitu. Tapi Nahwan itu benar-benar tulus, itu rumahnya terbuka. Masih ada yang namanya ulama kontemporer kayak Syekh bin Baz rahimahullah, itu punya kebiasaan beliau setiap pagi itu menjamu 500 orang. Rumahnya terbuka untuk 500 orang mau makan. Malam 500, 1000 orang sehari semalam hajatan, teman-teman. Bayangkan. Saking luar biasa hari ini, Masya Allah. Kalau sampai makanan kita nggak pernah dimakan oleh tetangga kita, nggak pernah dimakan oleh saudara-saudara kita hanya hibukan buat diri sendiri kita. Aduh, naudzubillah min dzalik ya. Itu maka bukan tergolong orang-orang yang benar-benar kadar keimanannya tinggi. Karena ciri orang yang kadar keimanannya tinggi adalah tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Benar-benar dia sayang, cinta kepada saudara mukminnya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka saya berharap buat kita-kita yang masih galak sama orang, buat kita-kita yang masih judes sama orang, buat hati-hati kita yang masih busuk sama orang, tolong posisikan. Jadi kalau orang itu kita perlakukan buruk, bagaimana rasanya kalau itu adalah kita? Diposisikan. Karena puncak akhlak adalah, bahasa ulama gini, kalau tidak bisa membahagiakan seseorang, jangan buat. Bahasa gini, bahasa puitisnya, kalau kita tidak bisa membuat seseorang itu tersenyum, jangan sekali-kali membuat dia meneteskan air mata. Ya, itu prinsip akhlak. Sama orang, kalau kita nggak bisa baik, jangan jahat. Ini baik belum sama orang judes, sama orang jahat, sama orang picik, ini apa? Enggak. Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang selamat muslim lainnya dari tangan dan lisannya. Jadi silakan dipraktekkan, jangan sampai sudah ngaji, tapi maaf, tidak tumbuh kecintaan dia kepada saudara muslimnya. Termasuk hari ini, teteh saya tanya, sudah berapa kali kajian di PPB? Nambah nggak temannya di sini? Nambah nggak saudaranya? Tapi kalau sampai datang diem, tahu-tahu derubung rayap ya. Kalau nggak derubung rayap pasti diangkat berakar ternyata. Pulang lagi, tiap Jumat kayak gitu nggak ada yang kenal. Ya, siapa kanan kiri antum, depan belakang antum, boleh jadi dia yang lebih soleha dibandingkan kita, lebih soleh dibandingkan kita, dan dia mungkin yang bisa menyebut nama kita. Istabshiru bi asdiqail mu'minin. Carilah kata Hasan Al-Basri, sahabat orang mukmin itu yang banyak. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena sahabat yang baik itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Sering menyebut, mana ya? Saya dulu katanya sering banget datang pengajian di PPP yang sering tiduran itu tuh. Kok nggak ada di sini? Ditanya sama lu, bisa. Atau antum tanya, siapa sih ukti yang makannya banyak tuh kalau di PPB itu, ya Allah. Tadi itu. Jadi sering menyebut satu sama lain. Jangan ini hidupnya, ada yang kata hidup menyendiri itu terbaik kata. Apa yang dikenal sama anak sekarang, introvert dan lain sebagainya. Mungkin Nabi memilih itu. Nabi di puncak gunung bawa istrinya, bawa anaknya ke open sama umat. Tapi Nabi mengatakan lebih baik kita berkumpul dengan manusia dengan segala permasalahan yang ada. Itulah kenapa berjamaah itu mulia. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Luzumul jamaah. Sahabat gak bisa hidupnya sendiri-sendiri berjamaah. Dan konsekuensinya kalau hidup berjamaah, konsekuensinya, contoh nih, anak naik motor bawa anak istri anak, itu jauh lebih ribet ketimbang anak jalan sendiri di sini. Maka kunci kalau bawa anak istri, kuncinya anak satu, sabar. Sama. Antum ada di sini kalau ingin berjamaah, ingin hidup bersama, kuncinya satu, apa? Sabar. Jangan ketika berjamaah ditemukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati, pindah lagi. Nanti ketemu sama yang menyakitkan hati, pindah lagi. Mau pindah kemana kalau jamaahnya isinya manusia sama? Kecuali isinya malaikat. Malaikat mungkar, nakir gitu ya. Kan horor kalau gitu. Tapi kalau masih isinya manusia, tetap aja. Mau sukunya apapun tetap isinya. Sama, harus sabar betul berjamaah. Allah pun menasihati Rasulullah. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka, kata Rasul dalam surah Al-Kahfi dikatakan, ya wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wasbir, sabarlah. Sampai bersabar dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah saja memerintahkan dalam surah Al-Kahfi agar Rasulullah itu bersabar mendampingi para sahabat. Jangan dikira loh sahabat itu enggak ngeselin Rasulullah, ngeselin betul.